Oke, kita sambil menunggu teman-teman yang belum join, kita mulai dulu ya absen. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai materi hari ini dan menunggu teman-temannya yang belum join, akan saya absen seperti biasa. Jika namanya dipanggil, tolong dibuka ya kameranya. Bisa udah on, oh ya, oke, kasih. Ardifa Salsabila. Oke, terima kasih. Udah hadir Bido belum ya? Hadir Kak. Oh, Nena. Oke. Bido Harry Joshua Lel. Harry udah hadir. Hadir Kak. Hadir. Mana mukanya? Oke. Ya kan Kak? Oke, hadir. Bill. Hadir Kak. Mana? Oke, terima kasih. Kemudian Denny Nurrahman Putra. Oke. Kemudian Dia Hulansari. Oke, makasih Dia. Kemudian Faras Hana. Udah pakai wifi belum? Fauzan Raffi Ramadan. Oke. Friska Tiana Adinda Putri. Muhammad Alvin Haidar. Oke. Kemudian Muhammad Fawaz, Muhammad Raffi Pratama. Oke. Terima kasih. Kemudian Muhammad Rizky, Zara Kurnia Fitri, Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita akan belajar materi sistem koordinasi. Jadi kita akan belajar sistem koordinasi. Jadi hari ini kita akan pelajari 2 poin ya. Jadi yang pertama itu sistem koordinasi atau regulasi pada manusia, kemudian proses kerja sistem regulasi. Nah, untuk yang poin 3 sama poin 4 itu di minggu depannya lagi, yang pengaruh psikotropika dan juga kelainan. Nah, apa sih fungsi dari sistem koordinasi ini? Jadi sistem koordinasi ini mempunyai fungsi yaitu mengordinasikan atau mengontrol aktivitas tubuh sehingga dapat merespon perubahan lingkungan dengan baik. Nah, jadi yang harus kalian tahu bahwa sistem saraf itu ada 2, ada sistem saraf pusat dan juga ada sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf pusat itu dia yang terpusat untuk membuat otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya itu untuk mengolah dan menerjemahkan impuls atau rangsang. Sedangkan sistem saraf tepi dia yang memanjang dari sistem saraf pusat ke semua bagian tubuh. Nah, fungsinya itu untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat maupun sistem saraf pusat ke efektor. Maksudnya itu sistem saraf itu dia tuh yang benar-benar pusat, sistem saraf pusat itu pokoknya kan kita tuh segala sesuatu itu ada di otak ya dan sumsum tulang belakang tuh. Jadi sistem saraf pusat ini seperti halnya kalau misalnya kita menganalogikan itu dia seperti pembangkit listrik atau tiang listrik kan kalau di rumah. Nah, sistem saraf ini dia yang seperti kabelnya yang memanjang gitu. Itu ya. Nah, jadi kita langsung lanjut ke sistem saraf pada manusia. Jadi, mungkin kalian sudah pernah melihat ya struktur neuron gitu, kayak dendrit gitu-gitu. Nah, jadi apa sih dia struktur neuron ini terdiri dari apa aja sih? Fungsinya itu apa aja? Pertama, nah, berdasarkan fungsinya itu ada neuron sensorik. Nah, jadi neuron sensorik ini dia ada di saraf tepi. Nah, dia itu yang menghantarkan impuls dari reseptor ke saraf pusat atau disebut juga dengan saraf tepi aferen. Kalau tadi berdasarkan fungsinya, kalau sekarang berdasarkan bentuk. Unipolar, bentuknya itu unipolar. Uni itu satu, polar pemanjangan. Jadi dia hanya punya satu pemanjangan. Nah, dia itu terdapat pada invertebrata. Tahu? Untuk selanjutnya itu ada sistem saraf pusat. Nah, jadi sistem saraf pusat ini dia yang pusat pengolahan informasi. Nah, sistem saraf pusat ini terbagi menjadi 2.
yaitu ada otak dan juga ada sumsum tulang belakang atau biasa kita sebut dengan medula spinalis. Jadi di otak ini terdapat 3 bagian. Ada otak besar, otak kecil, dan otak tengah. Nah, otak besar ini adalah cerebrum, otak kecil ada cerebellum, dan otak tengah ada mesencephalon. Nah, di otak besar ini bisa kita lihat, otak besar ini dia sebagai pusat kegiatan yang disadari seperti berpikir, mengingat, berbicara, melihat, mendengar, dan bergerak. Otak tengah atau yang tadi bahasa itu adalah mesencephalon, dia itu yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. Nah, otak kecilnya itu dia yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika bergerak. Nah, habis dari otak kita kan bahas sumsum tulang belakang. Jadi, sumsum tulang belakang atau bisa disebut dengan medula spinalis, dia itu yang berfungsi mengendalikan aktivitas refleks. Jadi, komunikasi antara otak dengan semua bagian tubuh serta menghantarkan rangsang koordinasi antara otot dan sendi ke cerebellum. Nah, kemudian kita ke sistem saraf tepi. Jadi, sistem saraf tepi ini ya jelaskan bahwa dia itu yang membawa impuls menuju ke dan dari sistem saraf pusat. Jadi itu dia benar-benar kayak kabelnya gitu. Jadi gerak sadar itu yang disengaja atau disadari. Jadi dari impuls itu atau rangsangan yang kemudian dia akan ke reseptor atau ke indera, kemudian ke saraf sensoris, ke otak, saraf motorik, baru si efektor yang bekerja atau otot. Kira-kira contohnya apa? Contohnya kayak ambil buku, ambil pensil gitu-gitu Iya, kan. betul. Jadi gerak sadar itu yang benar-benar pengen kita lakukan gitu, karena kita menyadari pengen apa yang kita perbuat gitu. Kalau misalnya gerak tidak sadar, kayak gimana tuh? Jadi kalau gerak refleks itu dia pertama itu dari impuls, kemudian dia ke reseptor, saraf sensorik, kemudian sumsum tulang belakang. Ingat ya, yang tadi sudah dijelaskan bahwa sumsum tulang belakang itu dia yang mengendalikan aktivitas refleks, kerja refleks. Jadi kalau yang tadi gerak sadar itu dia yang mengontrol itu dari si otak, kalau refleks itu sumsum tulang belakang gitu. Kemudian saraf motorik dan baru si efektor atau si otot yang. Nah, apa sih contoh dari gerak refleks itu? Ada yang bisa menjawab gitu? Kalau ketabok terus Iya, gitu. iya betul. Kalau misalnya misalnya kalian mau ditabrak kan kalian refleks tuh kayak yang menghalau. Terus juga yang paling gampang itu ketika kita terkena panci kan, panci yang masih panas pasti kan kayak refleks gitu kan, refleks tangannya tuh diangkat gitu. Nah, itu namanya adalah gerak refleks. Nah, dia itu yang mengendalikan itu adalah sumsum tulang belakang gitu. Nah, kemudian ada saraf kranial itu ya tadi. Nah, saraf kranial itu, nah dia saraf olfaktori, dia itu sebagai saraf sensorik, saraf optik, saraf sensorik, saraf okulomotor, saraf motorik. Nah, kalian tahu nggak sensorik itu apa, motorik itu apa? Jadi kalau saraf sensorik ini dia itu yang menerima rangsangan. Kalau saraf motor itu dia yang membawa. Ingat aja motor, jadi kan membawa. Nah, tadi yang sudah disebutkan bahwa misalkan saraf olfaktori tadi kan sensorik. Nah, dia itu karena sebagai indera penciuman gitu kan, dia yang menerima dari bau apa nih gitu kan. Nah, sedangkan kalau saraf spinal yang bisa dilihat gambarnya, dia itu yang terdiri atas 31 pasang saraf yang muncul dari segmen-segmen medula spinalis. Medula spinalis itu adalah sumsum tulang belakang. Kalau saraf simpatik itu dia mempercepat denyut jantung. Nah, parasimpatik itu kebalikannya. Ketika saraf simpatik mempercepat, nah di saraf simpatik ini dia memperlambat. Seterusnya, kalau simpatik itu memperlebar, maka parasimpatik itu mempersempit. Kemudian kita lanjut ke sistem indera. Kira-kira kalau di layar kalian itu bagian kiri nih, itu sistem indera apa sih? Jadi kita akan memulai dari indera penglihatan dulu atau mata. Nah, jadi mata itu adalah sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf.
Kemudian ada aksesoris mata. Apa aja sih yang termasuk aksesoris mata? Itu ada alis, orbita, kelopak mata, otot mata, dan juga ada air mata. Ada indera pembau atau hidung. Jadi hidung. Jadi si hidung ini dia memiliki kemoreseptor olfaktori. Itu yang akan menerima rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berbentuk gas. Kemudian ada epitelium olfaktori yang mengandung sel penunjang, sel basal, dan sel olfaktori. Nah, indera pengecap atau lidah. Jadi, lidah ini memiliki kemoreseptor yang berupa kuncup pengecap yang terdapat pada papila lidah. Jadi langit-langitnya lunak. Kemudian ada epiglotis dan faring. Ada indera pendengar atau telinga. Nah, jadi kalau misalnya di indera telinga itu kita akan membahas struktur telinganya dulu. Jadi di telinga luar itu ada bagian pinna atau auricula. Nah, itu dia adalah daun telinga yang biasa kita tahu ya. Dan membran tipanum atau gendang pendengar. Terakhir ini ada indera peraba atau kulit. Jadi kalau lihat dari gambar ya, di kulit itu ada bagian corpus Pacini. Nah, ada Pacini, terus ada Meissner tuh ada ya, Meissner. Nah, kemudian ada Merkel, Ruffini, Krause, kemudian ada ujung saraf bebas atau telampak. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, menjelaskan tugas ya tadi saya bilang project. Jadi untuk sistem koordinasinya kan ada 2 pertemuan nih. Untuk pertemuan pertama ini tugasnya itu bukan berbentuk soal seperti biasa, tetapi tolong didengarkan ya, maksudnya didengarkan baik-baik. Kalau misalnya suaranya tidak jelas nanti tolong instruksi aja. Jadi untuk tugas yang sekarang ini kalian akan bikin project berupa poster gitu. Nah, tahu kan poster digital? Nanti saya akan kasih contohnya di grup gitu. Jadi nanti kalian ini ada berapa nih? Kalian ada 42. Nah, 42 saya akan membebaskan kalian membebaskan kelompoknya, terserah kalian enaknya gimana. Yang penting nanti sudah terbagi gitu. Jadi ada 4 materi. Itu ada sistem saraf, sistem endokrin, sistem indera, kemudian pengaruh psikotropika pada sistem regulasi. Jadi ada 4 materi ini dibagi 7 kelompok. Gimana, paham? Paham, Bu. Nah, iya. Jadi 7 kelompok ini nanti terserah mau bagaimana. Kalau misalnya jumlah kalian 42, berarti satu kelompok itu ada 6 orang. Nah, untuk sistem saraf itu untuk 2 kelompok, sistem endokrin 2 kelompok, sistem indera 2 kelompok. Kemudian yang satu kelompok itu yang pengaruh psikotropika pada sistem regulasi. Nah, kalian itu bikin poster, saya akan kasih tahu, jadi kalian bisa memberi edukasi kepada orang lain gitu ya, berupa kelainan penyakit seperti itu. Jelas? Kalau misalnya nanti belum terlalu jelas bisa ditanyakan di grup tuh. Nah, tujuan kita bikin project ini untuk istilahnya mengedukasi ke orang gitu, mengedukasi ke orang lain bahwasanya kita belajar sistem saraf. Terus sistem saraf ini kita juga belajar kelainan-kelainan gitu. Jadi sistem saraf ini penyakitnya ini terus nanti bisa loh ditangani dengan ini gitu. Jadi belajar biologi itu nggak hanya teori tapi juga tentang yang ada di seputar tubuh kita seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan mengenai materi untuk hari ini dan juga tugasnya? Ya. Tuh. Kira-kira adakah yang ingin bertanya atau menanggapi orang? Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Tetap semangat, jangan lemas-lemas ya, walaupun di pandemi, apalagi pelajarannya tuh pagi-pagi itu. Apa kalian harus tidur di malam hari, hormon apa sih yang bekerja, itu nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Jadi dimohon untuk materi selanjutnya itu hadir semua, ingatin teman-temannya. Dari saya sekian, tetap jaga kesehatan,
Protokolnya jangan lupa selalu diterapkan dimanapun kalian berada, karena kalian itu harus menjaga protokol kesehatan. Ada keluarga yang harus kalian lindungi. Tetap belajar untuk meraih cita-cita kalian. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu. Waalaikumsalam.